bisa kedengaran jelas suara saya? 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 大家今天下午都在哪儿？teman-teman di mana nih posisinya sore ini? 大家可以在评论区和我交谈，好吗？然后今天我们是回答问题节目，ya teman-teman boleh balas saya di kolom chat dan hari ini adalah program menjawab kita，所以呢，大家可以把自己的问题写在评论区，然后我会根据顺序把它解读，然后回答给大家啊。Jadi teman-teman hari ini ada program menjawab. Teman-teman boleh ketik pertanyaannya di kolom chat. Saya akan bacakan sesuai urutan ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang duluan masuk akan dibacakan duluan ya. 所以大家如果有问题可以写在评论区，dan saya akan share untuk papan tulis ya, yang biasa untuk saya tulis. Baik, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan ya tadi seperti info saya, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Oke, ya hari ini sudah hadir ya, ada Ibu Lili. Ibu Lili说, oh jelas ya Bu ya, baik. 很好老师, baik Ibu Lili. Tadi saya sempat tanya ya, 大家都好吗? Ibu Lili jawabnya 很好. Ya, ketikannya sudah benar ya. 谢谢您 Ibu Lili. 再来di bawahnya ada Ibu Karina. 老师 mau tanya, 还在过夏天，明天我过来接你啊。Kalau nggak pakai ku, bedanya apa ya, Laoshi? Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk ya, sambil saya jawab. Pertanyaan dari Bu Karina. Hmm, jadi, eh, kalau nggak pakai ku, di sini dia yang pertama sama yang kedua itu ku-nya berbeda arti. Ya, saya tulisin dulu ya, biar kita bahas bareng-bareng. 还在过夏天, nih. Ini frase ya, belum lengkap satu kalimat, kayak jawaban singkat gitu ya, misalnya 还在过夏天。比如说, contoh ya, teman-teman lagi nanya teman-teman yang di China gitu ya, sekarang mereka lagi musim panas, 夏天. Misalnya teman-teman bilang, 那儿已经秋天了吗? Gitu ya, di sana sudah musim gugur belum? Terus dia bilang, oh 还没，还在过夏天. Gitu ya, kira-kira ya. Misalnya saya nyambungin ke skenario, 还在过夏天. Di sini untuk yang frase ini, kuonya tidak bisa dihilangkan, Bu, karena di sini dia artinya melewati. Di sini dia kata kerja, Bu. Jadi, Xiatian itu musim panas. Kayak teman-teman kita yang di China sekarang lagi, kalau yang sekolah lagi liburan musim panas ya. Jadi makanya mereka lagi musim panas ya, Xiatian. Nah, 还在过夏天, masih on progress ya, artinya masih dalam proses, masih dalam musim panas itu maksudnya ya. 还在过夏天. Dan 过 yang ini tidak bisa dihilangkan Bu, karena di sini 过-nya artinya melewati. Dia butuh kata kerja. Nah, kalau yang kedua, ini beda arti 过-nya. Saya tulis dulu ya. 明天我过来接你. 过来. 明天 besok 我过来接你. Lainnya boleh 2, boleh nada 5 ya. Nah, 明天 besok ini mungkin teman-teman sudah dapat kosakata ya. 我过来 itu ke sini gitu. 接你 jemput kamu. Ni-nya kamu, saya nggak perlu tulis ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dari arti yang saya tulis pun, ini adalah arti yang berbeda, benar ya. Satu itu dia adalah verb,
di sini dia sebagai verb melewati ya. Jadi dia butuh, nggak bisa dihilangkan. Nah, kalau ini saya kasih tanda ya, biar gampang. Nah, kalau kalimat kedua, itu lebih ke arah. Jadi, 我过来接你. Kalau misalnya Ibu Karin mau menghilangkan, saya ganti warna ya. Bu Karin bilang, Laoshi, boleh nggak kuonya ini saya hilangkan. Jadi kalimatnya jadi, 明天我来接你. Boleh nggak? Boleh. Masih artinya hampir sama. Cuma kalau misal kita bilang mau nekanin arah gitu ya, dan mereka cara ngomongnya memang begitu, dia akan pakai kuolai. Jadi kuolai itu kayak, misalnya saya telepon Bu Karin gitu ya, Bu Karin besok mau ke bandara, terus saya mau jemput Ibu untuk anterin ke bandara. Maka saya akan bilang, 明天我过去接你. Jadi, saya ke sana untuk jemput Ibu, karena Ibu di posisi yang jauh dari saya. Nah, tapi kalau misalnya kita, eee dengan orang yang kita ajak ngomong itu adalah satu tempat, contoh Ibu Karin di samping saya, ya. Posisi Ibu Karin kan tadinya di rumah Ibu, saya telepon, maka saya akan pakai 过去, arahnya ke sana. Saya dan Ibu Karin jaraknya jauh, makanya 过去. Nah, tapi kalau Ibu Karin duduk samping saya, terus saya mau pulang nih, gitu ya, saya mau pulang tapi saya bilang, "Besok saya jemput Ibu lagi deh," gitu ya. Maka saya akan ngomong kalimat ini, 明天我过来接你. Besok saya ke sini lagi untuk jemput Ibu. Misalnya Ibu bilang, "Saya nggak pakai kuo ya," seperti yang saya saya agak kotakin biru, artinya masih sama sih, Bu, masih oke. Cuma memang cara mereka ngomong begitu. Dan di sini fungsinya artinya udah beda ya, kalau jemput ada verb-nya, ya. Kalau atas dia sebagai verb. Itu sih, Bu. Jadi punya 2 arti yang berbeda. Kalau kalimat kedua Ibu mau hilangkan kuo masih oke. Tapi Ibu akan sering mendengar orang mereka ngomong gitu ya. Karena dia arah sih, arah gitu ya, ke sini atau ke sana, tergantung, kita ngomong yang diajak ngomong tuh posisinya di mana, ya. Mungkin teman-teman pernah nanya saya tentang 上来, 上去, bener? Nah, itu posisinya sebenarnya kata kerja adalah 上, terus 来 sama 去itu karena arah dan posisi, gitu ya. Baik, 再来是 oh ya, ini ada yang menyambung untuk pertanyaan ini ya, dari iPhone 6s, sorry nggak rename, jadi saya nggak bisa baca namanya, tapi nggak apa-apa. 明天早上你过来接我，好吗? Iya, ini boleh juga ya. Jadi kita mau minta orang jemput kita gitu ya. Jadi kita boleh bilang, besok pagi kamu ke sini ya, jemput saya gitu ya. 明天早上你过来接我. Memang dia akan ngomong seperti itu ya. Baik, itu untuk pertanyaan Bu Karin, kira-kira cukup jelas. Jadi kalau nggak pakai "kuo" untuk kalimat kedua ya, Bu, itu artinya masih sama. Cuman memang akan Ibu temukan yang seperti ini, lengkap, 过来 atau 过去, tergantung posisi. Kalau yang pertama tidak bisa dihilangkan sama sekali ya, dan artinya mereka berbeda. Baik, 谢谢您的问题. Terima kasih untuk, pertanyaan dari Bu Karin ya. Coba saya scroll dulu, masih ada yang menanyakan ini nggak? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya dari Bu Lia. 您好，老师，我有几个问题在微博我看到一个人说帅得很，为什么他这样说的? Ya, kebalik Bu, 这样说的. Artinya Ibu mau bilang kenapa dia mau mengatakan demikian ya. Jadi itu agak kebalik, harusnya 为什么他这样说的? 这样 dulu baru kata kerja ya. 这样说的，为什么他不说很帅，还是真的帅？还有快乐的，有什么意思？老师，谢谢您. Oke ya, dia ada beberapa pertanyaan dari Bu Lia. Ini saya next ya. Saya next, karena topiknya berbeda. Pertama saya jawab dulu 帅得很. Ya, kita punya, apa namanya, ekspresi ya. Ada format seperti ini, 帅得很. Jadi expression kita mau bilang bahwa sangat ganteng, ya. Sebentar ya, saya tulis dulu. 帅, SHUAI ya, saya tulis agak jelas. Ini U ya teman-teman ya. 帅得很.
ini adalah apa ya? Kita bilang cara mengekspresikan ya. Jadi ini sama dengan 很帅，很帅。帅 itu ganteng teman-teman ya. Ini ada i ya. 对不起. Kalau tulisannya kecil tuh suka nempel. Nah, ini saya zoom deh biar enak tulisnya ya. 帅. Nah, oke. 很帅. Sama artinya sangat ganteng. Terus kenapa pertanyaan Bulia kan kenapa mereka ngomongnya depan gitu ya? Ngomong aja 很帅 gitu ya. Sangat ganteng. Cara mengekspresikan artinya boleh nggak Lalu saya pakainya kayak gini? Boleh. Jadi kita tuh nggak selalu monoton 很帅很漂亮. Boleh nggak Lalu saya ubah jadi formatnya begini? Berarti si kata sifatnya didepanin gitu ya. Jadi tinggal diganti. Misalnya kita bilang oh cantik berarti 漂亮的很. Atau sangat jauh 远的很. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi ini sama sinonim ya. Kemudian Ibu kalau suka lihat Weibo itu bagus ya. Jadi Ibu bisa dapat, oh ternyata ada juga cara ngomong begitu yang sama ya. Ini sama persis, tinggal teman-teman pilih mau yang sebelah sini atau sebelah sini ya. Nah, kemudian Ibu bertanya, 为什么他不说很帅? Ya, karena sebenarnya sinonim, Bu. Jadi preferensi orang, maksudnya kadang-kadang dia mau bilang, dia mau lebih ekspresif, dia bilang, wah, 你哥哥帅得很 gitu ya. Mungkin kalau dengar apa ya, anak-anak muda ya kayak gitu atau film ya 帅得很他儿子啊帅得很 gitu ya. Kalau 他儿子很帅 itu kesannya agak formal terus datar gitu. Tapi salah nggak? Enggak, karena mereka sinonim ya. Terus kalau 真的帅 ini agak berbeda artinya Bu. Kalau 很帅 ini sama ya. Kalau 真的帅 gini, 真的很帅 biasanya gitu ya. 真的很帅. Saya tambahin 很 ya, nggak apa-apa sama. Cuman dia artinya sedikit berbeda. 真的 itu really, sungguh. Artinya benar-benar. Contoh. Saya sudah lama dengar misalnya kokonya Ibu Lia itu ganteng gitu ya. 我很久就有听说Ibu Lia 的哥哥很帅. 然后昨天我们终于见面了. Kemudian kemarin kita akhirnya ketemu gitu ya. Wah, 真的很帅. Ya, jadi ini ekspresinya ya sama ekspresi, cuman lebih menekankan iya ya benar-benar ganteng banget gitu ya. Jadi dia agak beda. Kalau 很帅 itu kan kita langsung maksudnya ke orangnya, 真的很帅. Apa namanya, really gitu ya, sungguh-sungguh sangat ganteng gitu. Kalau ini ya, kalau misalnya teman-teman merasa, iya ya ternyata beneran loh ganteng banget gitu. Itu namanya 真的. 真的 itu sungguh. Sungguh atau really gitu ya, benar-benar. Sungguh atau benar-benar. Wah, ternyata kokonya benar-benar ganteng banget ya. Selama ini dibilang ganteng, saya begitu ketemu, saya bilang, iya ya, ternyata benar-benar ganteng banget gitu ya. Ini jadi sedikit berbeda. Kalau di atas cuman, 很帅, sangat ganteng, atau 帅得很gitu ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. 还有快乐的. Nah, ini saya butuh konteks. Butuh konteksnya, jadi ya kalau teman-teman misalnya kayak tanya seperti Bulia gini, saya butuh konteksnya artinya misalnya dia lagi ngomong apa, terus habis itu di bawahnya jawabnya 快乐的. Saya butuh supaya nggak salah masukin ya. Kalau ini saya jawab dari persepsi saya ya Bu ya. 快乐的是什么意思? Kalau Ibu bisa bantu saya, maksudnya cerita itu konteksnya lagi bahas apa, akan lebih klop. Nah, 快乐 itu jadi gini teman-teman yang ditanya Bulia, dia cuma frase pendek gini. 快乐的. Ya, saya butuh konteks di atas mungkin pertanyaan atau kalimat sehingga saya tidak salah persepsi, tidak salah nangkap ya. 快乐 itu kan happy, teman-teman tahu ya, gembira. Misalnya hidup saya melewatinya dengan sangat gembira. Terus te-nya ini sebenarnya cuma partikel. Nah, saya butuh atas gitu ya, butuh atas untuk tahu, oh ini konteksnya ngapain. Misalnya, contoh,
eh apa ya? Saya coba pikir ya. Eh, dari persepsi saya kasih contoh ilustrasi kondisi. Misalnya, eh apa ya? Oke, ada yang orang suka nge-gym dan dia merasa nge-gym itu happy karena apa ya, walaupun capek tapi dia happy karena dia hobi dia. 所以，我会问他, mungkin saya akan tanya dia gitu ya, sorry, misalnya saya nggak suka nge-gym. Jadi saya merasa, aduh nge-gym itu kayaknya capek deh, saya memang nggak hobi ke situ. Nah, begitu saya lihat satu orang tuh nge-gym sampai passion banget gitu ya, sampai ototnya keluar gitu ya, walaupun cewek nih, maka saya tanya, eh, 我不知道为什么你那么喜欢nge-gym gitu ya. 然后他说，我觉得健身是快乐的. Saya merasa gym itu adalah sesuatu yang happy. Jadi sesuatu yang happy. 健身是快乐的. Ya, ini saya bantu tambahin konteks ya biar teman-teman ngeh. Oh, jadi dia mau bilang bahwa ya saya happy aja jalanin nge-gym karena memang hobi, terus mungkin ada passion tertentu, bener gak? Padahal kan sama-sama cewek, kenapa harus latih sampai misalnya badannya berotot. Nah, itu kan ada passion orang-orang tertentu, bener gak? Nah, maka dia memang menganggap bahwa nge-gym itu adalah sesuatu yang happy. Nah, sesuatu yang happy. Yang itu partikel te, gitu Bu Lia. Ya, ini ilustrasi dari saya ya, biar teman-teman paham. Oh, ini berarti apa ya? Kalimat pendek ini atau frase pendek ini perlu digabungin ke kalimat. Kalau enggak dia gantung. Saya nggak tahu kuai lagi ngomongin yang mana yang happy. Nah, tadi misalnya nge-gym ya, contoh. Tapi kalau bisa, teman-teman kalau ada tanya-tanya yang pendek begini, saya minta di atasnya lagi ngomongin apa. Ya, misal teman-teman nggak bisa kopas kalimatnya, teman-teman cerita sama saya. Film itu lagi ngapain, terus orangnya jawab gitu. Jadi biar bisa saya, oh maksudnya ini loh, gitu ya. Supaya nggak salah paham. Jadi teman-teman masukin juga klop. Baik, itu dari Bu Lia. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu ke bawahnya ada Bu Susanti. Oh, Bu Susanti jawab saya ya. 我很好. Hao-nya mungkin ini itu ya auto text ya. Jadi halo. Iya, nggak apa-apa ya. Harusnya nggak ada L ya. Ibu mungkin karena auto text. 我很好. 老师您呢?我也很好.谢谢你, Bu Susanti. 再来是 Ibu Nani. 老师下午好。请问你和他是什么时候认识的？为什么这个句子要用的? Oh, oke. Ya, nyambung tadi ada te juga ya. Ini saya next ya. Kalimatnya dari Bu Nani bagus gitu ya. Ini juga basic ya. Nih, he, ta. Teman-teman saya bacain chat itu dari atas ke bawah. Kalau teman-teman mau lebih enak, boleh buka chat ya. Saya bacain persis dari atas ke bawah. Jadi teman-teman bisa lihat, lo lagi baca yang mana ya? 你和他是什么时候 saya taruh bawah ya, nggak cukup. 认识的, sorry. Iya, kita ada partikel te. Sebentar ya, 你和他是什么, 什么时候 认识的. Kamu dan dia itu kapan kenalnya? 什么时候认识? Oh, jadi di sini te-nya itu dia gimana ya? Coba ya, saya pikirin yang lebih simpel. Hmm, kalau misalnya nih, 和他是什么时候认识, itu dia gantung, itu pertama. Cuma mungkin kalau saya jelasin gantung, teman-teman kan merasa, iya, Lausu punya feeling, tahu itu gantung. Kalau kita gimana gitu ya. Um, 你和他是什么时候认识的? Eh, kapan kalian kenalnya ya. Jadi saya cari dulu ya, yang penjelasan yang bisa teman-teman pakai itu adalah eh sebenarnya gini. 你和他是什么时候认识的朋友? Jadi sebenarnya ini kan kalimatnya dari Bu Nani. Jadi sebenarnya di belakang ini, di te ini sebenarnya ada 朋友.
sorry. Kan ini konteksnya ngomong, kalian ini teman yang kenal dari kapan? Ya nggak? Benar nggak? Nah, saya sengaja bedain warna ya. Terus, sebenarnya lengkapnya harusnya begini, ya. 你和他是什么时候认识的朋友? Nah, cuman karena kita tambahin 朋友 itu terlalu panjang dan terlalu bertele-tele, jadi biasanya si ininya dihapus gitu. Biasanya dihilangkan. Jadi tapi te-nya tetap. Nah, kalau pertanyaan teman-teman, Loshi boleh nggak saya nggak pakai te gitu ya? Eliminasi. Itu dia gantung teman-teman ya. 你和他是什么时候认识? Apa ya? Dia butuh keterangan objek di belakang gitu. Kalau saya boleh bilang ya. Jadi 你和他是什么时候认识? Gantung. Nggak akan orang ngomong begitu. Dia perlu te. Itu satu. Yang kedua dia butuh 认识什么 gitu ya. Misalnya teman-teman masih ingat ya, kita ada kalimat 认识你很高兴. Ya nggak? 认识你很高兴. Si 认识 itu dia jadi ada beberapa kata kerja yang dia butuh objek supaya nggak gantung. Contoh yang paling gampang diingat, 认识你很高兴. Nah, di sini si 认识 belakangnya itu perlu 认识的朋友 gitu ya, supaya dia nggak gantung. Kalau nggak dia gantung. Kayak gitu sih Bu Nani ya. Nanti sambil berjalan, kalau misalnya saya kepikiran lagi yang lebih memudahkan teman-teman, saya akan share ya. Tapi memang kalimat ini kalau tanpa te itu dia gantung Bu. Jadi dikira kayak kalimatnya nggak habis. Dulu saya pernah baca buku yang jelasin ini, dia jelasinnya yang karena di belakangnya sebenarnya ada belakangnya, kayak tadi saya tambahin 朋友. Nah, misalnya contoh ya, contoh teman-teman mau beliin saya baju gitu ya. Nah, terus teman-teman tanya saya, 老师 suka warna apa? Kan mau beliin saya baju, ada objeknya. Nah, tapi teman-teman mau tanya saya, 老师 suka warna baju yang apa gitu. Nah, di situ kalimatnya boleh bantu saya? Ya, jadi saya tekankan karena dia sebenarnya yang dituju tuh ada objek. Ya, kalau ini kan apa namanya? Objeknya adalah teman gitu ya. Nah, kalau misalnya oke, ini oke ya, ada yang komen di bawah jadi dia jatuh ke bawah. Nah, tadi kan pertanyaan saya adalah kalau misalnya teman-teman mau beliin saya baju, teman-teman mau tanya, maksud suka warna baju yang apa, bener gak? Nah, di situ dia butuh te. Nah, nih. 老师你喜欢 saya kasih kalimatnya ya. 你喜欢什么颜色的衣服？什么颜色的衣服? Lengkapnya sebenarnya begini, benar nggak? Aduh, sorry. Saya lupa mesti tulis ini. Terlalu dekat. 颜色的衣服你喜欢什么颜色的衣服? Lengkapnya begini. Cuman kalau misalnya teman-teman merasa apa namanya? Terlalu panjang deh. Kan konteksnya jadi gini. Di atas tuh udah konteksnya teman-teman mau beliin saya baju. Ya. Nah, misalnya contoh, 老师我想给你买衣服. Terus 我说不用了，不用破费 gitu ya. Kita ada percakapan di atas loh, konteksnya lagi mau beliin baju ya, teman-teman ya. Terus lanjut pertanyaan berikutnya adalah kalau mau beli baju kan mesti tanya kan, saya suka warna apa, bener nggak? Nah, pertanyaan berikutnya orang ini akan tanya, 你喜欢什么颜色的衣服? Kamu suka baju warna apa? Ini lengkapnya. Cuman kalau orangnya praktis, praktis maksudnya ya udahlah nggak usah sebutin ifu karena di atas sudah ngomongnya konteksnya ifu, bener nggak? Nah, maka dia akan hilangkan. 你喜欢什么颜色的? Sampai sini nyambung nggak teman-teman? Jadi
kalau yang kayak gini yang kayak kalimatnya Bu Nani ini, eh, itu sebenarnya ada konteks di atas tuh ngomongin apa, baru bisa ada kayak gini. Nah, sampai sini kira-kira nangkap nggak teman-teman? Karena ada subjek, sorry, ada objek, ada benda, ada bendanya, ada ifu, ada pengyo. Kan ini konteksnya lagi ngomong, oh persahabatan kalian udah berapa lama sih? Oh kalian kenal dari kapan ya? Gitu loh maksudnya. Sampai di sini ya. Kalau misalnya dia ngomongnya lengkap, kan harusnya ada ifu atau ada misal pengyo. Tapi karena dia ngomongnya nggak lengkap, belakangnya dibuang, si te-nya ditinggalin gitu. Memang harus ada. Nah, satu lagi ada ini bapak atau ibu ya, sorry ya, karena nggak rename saya nggak bisa sebut nama. iPhone 6s, 你喜欢什么颜色吗? Oh, 不是, bukan. Jadi gini teman-teman, kenapa saya kasih contoh konteks? Kalau misalnya teman-teman tanya saya, Lalu boleh kan kita nggak ngomongin konteks. Jadi tiba-tiba datang, misalnya lagi belajar warna. Ini belajar warna ya, nggak ada bendanya. Kan ada warna merah segala macam. Terus lagi belajar warna, tiba-tiba teman-teman tanya saya, Lalu suka warna apa? Lause suka warna apa? Di situ ada bendanya nggak, teman-teman? Ada nggak? Nggak ada. Ketika nggak ada, maka pertanyaannya adalah suka warna apa? Boleh bantu saya kalimatnya? Saya nggak perlu tulis ulang kalimatnya ya, teman-teman perhatikan ya supaya singkat waktu. Kamu suka warna apa? Di situ nggak ada konteks benda. Maka pertanyaannya cuma gini, 你喜欢什么颜色? Yes, kayak gitu. Nah, ini yang saya kepikiran bisa bantu jelasin ke teman-teman. Patokannya adalah memang kalau konteksnya ngomongin benda ya, persahabatan, baju ya. Kalau ini baju mungkin lebih gampang, oh benda. Kalau tadi kan persahabatan, aduh abstrak gitu ya. Nah, kalau ini baju, jadi teman-teman paham, oh teman-teman kalau masih ingat si te ini, dia belakangnya pasti apa? Noun, ya kan? Ya, atau apa misalnya papa de 汽车, mama de 鞋子, gitu ya. Bener ya? Di belakangnya pasti noun kayak gitu. Ya, sorry teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi kira-kira nangkap nggak poinnya? Kenapa dipakai te? Pertama yang tadi saya bilang gantung. Cuma maksud saya kalau saya cuma jawabnya gantung, teman-teman merasa pasti tidak ada patokan. Nah, kalau gini ke depannya teman-teman lihat konteks ya. Konteksnya lagi ada benda yang dibahas dan ini sebenarnya lengkapnya harusnya kalimatnya begini kan. Nah, cuman orangnya itu hilangkan bendanya makanya ada te ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi kita belajar warna, nggak ada benda, maka pertanyaan teman-teman ya ini ya. 老师 suka warna apa? Oh, 你喜欢什么颜色? Oh, 我喜欢黄色. Misalnya ya, saya suka warna kuning. Contoh. Kayak gitu. Sampai sini cukup jelas. Berarti kalau belakangnya ada te, pasti di depannya benda. Pasti di depannya benda. Di depannya benda. Oh, maksudnya percakapan sebelumnya ya Bu Leni ya. Percakapan di atasnya itu lagi ngomongin sesuatu benda. Ya, kayak tadi ini kalimatnya kayak menerangkan tentang persahabatan. Ya, kalau ini yang di bawah kalimat saya kedua adalah menerangkan tentang baju. Ya, ada benda yang dibahas. Ya, karena benda itu mengandung warna apa gitu. Nah, ini yang memang saya rasa bahasa Indonesia nggak ada ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, nanti teman-teman banyak latih kalimat-kalimat seperti ini, banyak bikin supaya bisa lebih paham sebenarnya ya. Kalau yang saya jelasin sebenarnya cuma teori, bener.
Ya, cuman saya sering pakai ada cerita ilustrasi supaya teman-teman lebih jelas. Ya, oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Bu Nani ya. Saya lanjut dulu ya. Oke, baik. Hmm, Kalau gitu saya balik lagi ke atas ya. Yang ini sama pertanyaan menyusulnya udah saya jawab semua ya. Oke, baik. Saya balik dulu ke atas. Oke, tadi pertanyaan Bu Nani. Kemudian lanjut. Oh, ternyata udah banyak di atas ya. Oke. Eh, Tadi Bu Nani, sebentar ya, saya cari dulu ya. Oh, dia hilang ke bawah. Baik. Ibu Gina berarti sekarang ya. Bu Gina, xiao hao laoshi, kalimat hao jiu bu jian. Itu kalau kita pakai ke orang yang lebih tua nggak apa-apa kan laoshi? Apakah ada kesan tidak sombong? Tidak sopan. Ada kesan tidak sopan? Enggak, Bu Gina. Boleh. Boleh dipakai untuk siapa aja kok. Hao jiu bu jian. Itu boleh untuk sepantaran, boleh orang yang senior, boleh orang yang anak kecil, ya boleh ya, semuanya boleh. Nggak ada kesan tidak sopan ya, aman Bu. Oke, baik. Saya lanjut dulu, ada Bu Vivi ya. Lalu cara membedakan nak, dibaca nak sama dibaca ne, itu gimana ya? Soalnya hansnya sama. Bu Vivi berarti ini Ibu temukan di kurikulum Taiwan ya? Benar nggak Bu? Saya konfirmasi dulu. Benar nggak Bu Vivi? Ya, jadi memang dia ada dua. Sebenarnya mereka sama aja, Bu. Jadi cuma cara baca sama cara ngomong orang ya. Jadi ini pertanyaan Bu Vivi, teman-teman. Sebentar. eh Huruf ini kan dia bisa baca na, bisa baca ne, gitu ya. Jadi yang dulu saya tahu ya di kurikulum Taiwan itu dia ada baca nei. Kalau cara membedakan sebenarnya mereka sama aja Bu. Mau dibaca ini boleh, dibaca ini juga boleh ya. Hanzinya sama gitu ya. 那天我没有去学校那个人不要说话。Apakah bacanya boleh 那天 dengan 那天, lalu 那个 dengan 那个? Ya, Laoshi. Tapi saya dengar di drama kebanyakan pakai ne. Oh, drama, Bu. Baik. Jadi, kalau saya tahu, yang saya tahu ya, ini sebenarnya dia bacanya na, gitu ya. Nah, ne itu sebenarnya dia ada ne ke ke biasanya di belakang ke itu dia pakai ne. Cuman apa ya, preferensi juga kalau misalnya yang ini. Jadi boleh baca na, boleh baca ne. Ne ke, na ke boleh. Na tian, nei tian boleh. Dua-duanya boleh. Tidak ada perbedaan arti, Bu. Ya, selagi dibaca dengan nada empat ya, Bu. Nada empat, apa namanya? Itu artinya itu ya. Hari itu 那天 那个人 orang itu karena ini artinya itu. Jadi dua-duanya boleh Bu ya. Tidak perlu dipusingin. Kalau Ibu merasa kayaknya lebih keren pakai 那 silakan, nggak masalah ya. 那个人 那个人 都可以 ya. Gitu Bu Vivi ya. Filmnya ini dramanya drama Taiwan 对吗？应该是 harusnya ya. Oke, tidak ada tanggapan nggak apa-apa ya. Oh, drama Cina ya. Oke, baik-baik. Ya, kalau gitu, ya memang dia sama kok, Bu. Jadi tidak ada perbedaan. Ibu mau pakai yang ne, silakan juga, nggak masalah ya. Baik, saya lanjut dulu. Ada Pak Andreas ya. 老师晚上好，抱歉我来晚了，没关系吧？老师，我有一个问题，乐的和一些可以呼唤吗？乐的 Bapak ada tulisan huruf Mandarinnya nggak, Pak? Iya, karena ini saya mendebak dari pinyin yue, yue de. Ini saya baca pinyin sesuai nadanya, tapi saya belum nangkep, Pak. Ya, boleh kalau ada huruf Mandarinnya ya, Pak. Takut saya salah. Ya, yue de 和一些，一些是什么？可以互换吗？
Apakah boleh saling menggantikan? Saya butuh huruf Mandarinnya, Pak. Ya. Oke ya, nanti boleh balas di bawah. 例如我给了我朋友一些照片. Oh, 一些约得 apa ya? 约得. Kalau 一些 kalau Bapak masukin kalimat ya saya bisa tebak 一些 itu beberapa. Tapi nggak ada 约得, Pak. 约得 apa ya? Jadi yang Bapak tanya 一些 ini beberapa. 一些 kalimatnya benar, Pak. Misalnya 我给了我朋友一些照片. Saya memberikan teman saya beberapa foto. 一些 ini beberapa. Nah, cuma kalau 约得 apa ya, Pak? Nggak ada sinonimnya 约得. Kalau boleh saya minta huruf Mandarinnya ya, supaya nggak salah. Oke, baik. Lanjut ke Ibu Leni. Oke, 老师好. Ini mungkin salah ketik ya, salah apa auto text. 老师, apa bedanya sha dengan shuo? Apakah sama? Sha dan shuo. Saya butuh huruf Mandarin. Sha sama shuo. Maksudnya yang mana ya? Huruf Mandarinnya yang mana? Karena pinyin saya benar-benar nggak berani nembak. Takutnya saya salah ya. Apakah sama dengan ruhe dan zemeyang? Itu bedanya apa ya? 如何 sama 怎么样 itu 怎么样 bagaimana? 如何 sama. Kalau itu sama. Cuman bedanya kalau yang bawah 如何 sama 怎么样. Sama bagaimana, 如何 juga bagaimana, sama. Cuman bedanya adalah ini lebih bahasa tulisan ya, kayak kalau teman-teman nonton film silat yang ngomongnya apa ya, bahasa-bahasa yang formal sama tulisan, misalnya tulis surat itu ini dipakai 如何. Tapi kalau ngomong ini yang saya lingkari 怎么样 dan mereka sama artinya ya. Misalnya contoh, 我们明天一起去上班. 怎么样? Bagaimana? Yuk kita besok bareng ke kantor. Gimana? Nah, kalau misalnya saya mau lebih kayak gaya-gaya gitu ya, kadang-kadang kan kita boleh ya bercanda sesama teman kan. Jadi kayak mengubah situasinya jadi formal, tapi teman di sana juga tahu kita bercanda. Jadi lebih ke 明天我们一起去上班如何? Gitu. Jadi dia tahu kita bercanda, tapi kok tiba-tiba berubahnya formal. Nah, ini keduanya sama, Bu. Tapi kalau sha和说, saya butuh hanzi ya, supaya saya nggak salah tebak. Baik, saya lanjut pertanyaan berikutnya, Ibu Katarina. Oke, 对不起，我迟到，老师。没关系，Bu ya, 没关系，没事, nggak apa-apa ya, aman, aman. 放心吧，放心，没事 ya, nggak apa-apa, tenang aja. 再来是 Ibu Leni tanya 过去 apakah sama dengan 去 哪儿? Salah huruf Mandarinnya kali ya, Bu ya. Ini saya next dulu. Jadi 过去 itu kan ke sana gitu ya. 过去. Mungkin maksud Ibu mau bilang ini kali. 去那儿. Ini ya maksud Ibu ya. Pergi ke sana. Ya, ketikan huruf hanzinya mungkin salah pilih. 过去 itu ke sana. Sama 去那儿 ke sana. Tapi yang lebih sering dipakai ini, yang saya lingkari ya. Nah, supaya nggak kebalik-balik, sebenarnya gampang teman-teman kan. Kita ada ini sama ada ini, bener nggak? Teman-teman mungkin suka ragu gitu ya. Ini bacanya nar, nada 3 dan artinya di mana ya. Nah, kalau ini masukin ke atas sudah pasti nggak ada artinya. Makanya kalau kayak gini saya masih bisa tebak, oh mungkin salah pilih huruf Mandarin. Terus kalau misalnya teman-teman suka salah di antara atas sama bawah ini, gampang. Ke sana itu berarti kalimat titik benar. Jadi kita tidak butuh ko.
Kou itu maksudnya ini, mulut. Ya. Nah, tapi kalau di mana kita bertanya, kita butuh mulut. Sehingga di sampingnya ada kotak. Kok. Ya, semoga ini bisa berguna untuk teman-teman. Kalau maksud teman-teman adalah ke sana atau sana, maka kalimatnya titik, benar nggak? Kamu ke sana. Eh, adik laki-laki ke sana dan segala macam. Berarti titik kan? Titik kita tidak butuh mulut ya. Tapi kalau mau tanya orang di mana, kita butuh mulut. Jadi sampingnya ada kotak. Ya, kalau misalnya saya ragu loh huruf yang mana, silakan dipakai ya tekniknya. Oke, lanjut saya ke pertanyaan berikutnya ya. 希望你能在生日之前到家。能不能如果我这样说 kebalik Bu Rere 这样说 ya. Jadi ini tadi ada dua ya orang yang mengatakan begitu, mungkin saya tulis saja ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang, boleh nggak saya ngomongnya begini? Bahasa Indonesia kan ngomongnya begini atau berkata demikian ya. Nah, 这样说 kebalik tadi banyakannya saya tulis di sini aja ya. 如果 kalau 如果我这样dulu teman-teman. Baru 说 di belakang. 可以吗? Misalnya yang boleh nggak? Ya, karena tadi ada dua orang, mungkin saya tulis aja ya, bisa jadi kalimat buat teman-teman ya. 可以吗? Boleh nggak? Misalnya teman-teman mau tanya saya, lalu saya ngomongnya begini boleh nggak? Gitu kan bahasa Indonesia-nya ya. Nah, bahasa Mandarinnya berarti 如果 jika 我这样 ini saya hapus ya. Nah, 我这样说可以吗? Formatnya harus saya ganti warna. Ini dulu baru kata kerja. Ya. Jadi 如果我这样说可以吗? Ya, kebalik tadi ada siapa juga kebalik ya. 希望你能在生日之前到家。希望你能在家之前你的生日. Kebalik-balik Bu Rere. Bu Rere mau bilang artinya apa? Semoga kamu sampai rumah sebelum hari ulang tahun. Gitukah? Saya konfirmasi dulu ya. Benar nggak Bu Rere? Oke ya, saya tunggu ya Bu. Kalau nggak nanti saya takut salah kalimatnya kan beda. Kalau saya nangkap dari kalimat Ibu sih begitu ya. 希望你能在生日之前到家. Semoga kamu bisa sebelum ulang tahun sampai rumah. Cuma agak sedikit masih kekurangan, makanya saya butuh konfirmasi kalimat bahasa Indonesia-nya. Oke, masih belum ada. Kalau gitu saya translate-nya sesuai persepsi saya aja ya Bu ya. Kalau kalimatnya yang Ibu mau ganti sudah pasti nggak bisa. Kalimat depan yang benar ya. Yang benar tapi perlu tambahin sedikit ya. 希望你能在生日之前，生日 itu 希望你能在 生日 ini sebenarnya kata kata kerja, bukan kata keterangan waktu. Jadi dia nggak bisa gabung sama 之前. Oke ya, saya coba ubah kalimatnya. 希望你能在你的生日之前，希望你能在你的生日 ya, oke. Karena ini kalimatnya nggak dapet gitu ya, oke. 希望 semoga
kamu bisa ya 你能在你的 kan saya bilang 生日 itu sebenarnya kata kerja. Ini saya ubah jadi dia kata benda waktu ya, ulang tahunmu ya. 希望你能在你的生日之前 karena mau ada 之前 soalnya teman-teman ya. Nanti saya translate. 到家 Kalimat ini benar, cuma ada kekurangan sedikit ya. Siwang. Semoga kamu bisa di 之前 itu adalah sebelum. Sebelum. 你的生日 你的生日 itu adalah ultahmu. Kata benda ya, 到家 sampai ke rumah. Mungkin ini ucapan dari orang tuanya ya, semoga sebelum hari ulang tahunnya dia tiba di rumah maksudnya ya, sampai rumah. Rumah. Oke. Siwang itu berharap. Semoga. Jadi bisa rayain bareng ya. Saya coba lihat. Semoga kamu bisa pulang. Ya, semoga kamu bisa pulang ke rumah sebelum ulang tahunmu. Ya. 希望你能在你的生日之前到家。Gitu ya. Jadi si 生日 itu dia sebenarnya berulang tahun kata kerja. Nah, kalau ibu mau ganti ke kalimat yang belakang 希望你能在家之前你的生日 itu nggak bisa, Bu. Kalimat yang kedua pasti nggak bisa. Kalimat pertama mungkin saya tambahin sedikit ya, Bu. 你的生日 ulang tahunmu. Jadi kata benda. Ya. Karena gini, 之前 sebelum ini kan sebenarnya sebelum apa? Sebelum jamnya, sebelum tanggalnya, bener. Jadi biasanya kita bilang gini, misalnya saya hari ini mau rayain ulang tahun Bu Rere. Kan Bu Rere bilang, sorry ya Lausi, saya lembur gitu. Nah, karena saya mau rayain, saya berharap Bu Rere itu tiba sampai rumah itu sebelum jam 12. Sehingga ulang tahunnya belum lewat, bener gak? Nah, kalau saya akan ngomongnya gini, 希望你能在12点之前到家. Karena pakai 之前 sebelum. Sebelum itu biasanya antara waktu, jam, atau yang ya contoh-contohnya. Sehingga dia nggak bisa kayak taruh di 生日之前gitu ya. Nah, jadi dia makanya saya tambahin nite gitu. Tapi kalau kalimat kedua nggak bisa ya Bu, kayak gitu. Baik, saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Ada yang belum saya translate nggak? Oh nggak ya. 之前 itu sebelum, sama dengan 以前 sebelum. Kita pernah belajar 以前 ya sama ya. 之前也可以 sama sebelum. Bu Lili, 老师, kalau 我去开车, ini saya pergi ngantar. Ini 开车nya bisa dipakai untuk mengantar kemana saja ya. Contohnya mengantar ke bandara, pergi atau apapun. 谢谢老师. Enggak Bu Lili. 我去开车 itu jadi gini Bu. 我开车 saja. Artinya saya nyetir. Maksud kalimat ibu apa? Kalau ini artinya saya menyetir. 开车 itu kata kerja. Ya, 我开车. Contoh, ibu tanya saya, 明天谁开车? 我开车. Besok saya nyetir. Besok giliran saya. Besoknya lagi giliran ibu misalnya. Tapi kalau 我去开车 nggak bisa. 去nya nggak boleh dipakai barengan. Jadi kenapa? Kalau teman-teman bisa jawab saya, ini verb. 去 juga verb. Nggak bisa double. Begitu. Nah, tapi kalau ibu bilang saya mau nganterin, ngantar itu bahasa Mandarinnya adalah sung. Ngantar. 我送你去机场. 我送老师去机场. 我送班长去机场. Saya ngantarin 班长 ke airport. Saya ngantarin 老师 ke airport. Saya ngantarin kamu ke airport.
Jadi ibu mau kalimatnya artinya apa? Yang penting kalimat maksud ibu, ya. Nah, kalau misal ibu maksudnya menyetir, saya menyetir, berarti harusnya tidak pakai去. Dan itu bukan artinya mengantar, bukan. Cuma benar-benar driving doang. Saya yang nyetir. Kayak contoh misalnya kemarin misal ke Amerika. Terus kan mesti SIM-nya SIM luar, benar gak? Jadi teman-teman teman-teman saya akan tanya, siapa yang nyetir? Oh, 我开车和他开车. Misalnya saya dan dia punya license internasional contoh. Maka saya akan bilang, oh ya saya nyetir. Artinya yang mau dinyatakan ini. Nah, Bu Lili, saya minta apa yang mau dinyatakan dalam bahasa Indonesia ya, supaya saya tidak salah. Nah, tapi yang pasti tidak bisa 我去开车, enggak. Dan ini saya pergi ngantar, bukan. Kalau ngantar itu sung. Ya, saya tulisin ya, Bu ya. Jadi misalnya sung mama 去，对不起，对不起，送妈妈去. Misalnya nganterin mama ke mana? Pasar, contoh ya, pasar. 送妈妈去 pasar. Pasar ini translatan pasar. Kalau bahasa Mandarinnya adalah 集市. 集市itu formalnya. Pasar itu karena ditranslate ya. Sung ini mengantar. Boleh. Kalau mengantar ini boleh ke mall, boleh ke bandara, boleh ke rumahnya dia, bebas. Ya. Kayak ibu bilang ngantar ke bandara, ke mall, pergi atau apapun. Sung mengantar. Ya. Oke, baik. Karena tidak ada jawaban dari ibu untuk maksudnya kalimatnya seperti apa, saya lanjut ya Bu. Oke, baik. eh saya lanjut dulu dari dari Dokter Evelyn. 我的老哥哥真的很帅。老哥哥，老哥哥是谁？Lau itu tua, keke itu berarti koko yang tua gitu ya, maksudnya ya Bu eh, Evelyn. Saya punya koko yang tua, sungguh sangat ganteng. Lau, tapi launya pakai LAO ya, kalau tua. LAO, lau, tua. 是这个意思吗？ Oke ya, baik. Berarti ini kalimat ya. Saya lanjut dulu dari pertanyaan dari Cilina. 老师, apa bedanya 公司 dan 办公室? 好的, 公司 itu adalah company, perusahaan. Tapi sering kita pakai kayak kita bilang oh kantor, 我去公司. Tapi sebenarnya 公司 itu arti directnya adalah perusahaan, company. Kalau 办公室 itu office. 办公室, saya tulis dulu ya. Beda, beda. 办公室, ruangan kantor. 公司 bisa bangunannya, bisa perusahaannya, ya kan? Atau misalnya nama perusahaan Huamei Kungsi, contoh perusahaan Huamei. Nama perusahaan di belakangnya ada Kungsi, itu pakai Kungsi perusahaan. Tapi kalau Pan Kungsi, misalnya contoh saya punya ruangan kantor sendiri. Nah, misalnya saya panggil si sekretaris, maka misalnya Cilina keluar nih, saya minta tolong ya, panggilin masuk ke ruangan kantor saya. Itu namanya pangkungsi, ruangan kantor. Kalau dia memang punya ruangan tersendiri, itu namanya pangkungsi, ruang kantor. Jadi pangkungsi itu adalah di dalam bangunan si perusahaan. Beda, ya, beda. Terus pi he bijau. Oke, pi he bijau ini oke. Saya boleh next sambil saya tunggu ya. Ya, sung mengantar. Di sini mengantar ya. Kalau nanti di konteks lain, Bu, ini sampai tunggu teman-teman screenshot ya. Sampai menjawab pertanyaan Bu Lili ya. Bu Lili kalau sung di sini mengantar. Tapi nanti Ibu kalau lihat di konteks kalimat lain, itu artinya menghadiahkan ya. Sung li u, 也是这个 sung.
huruf Mandarinnya sama, cuma artinya berbeda. Makanya kenapa seringkali saya bilang, teman-teman saya butuh konteks supaya nggak salah. Kalau nggak nanti teman-teman bawa pulang, kok beda ya artinya ya nggak nyambung. Nah itu maksudnya ya. Huruf Mandarinnya sama kok ya. Oke, berarti iya Bu, kalau mengantar langsung aja sung Ibu. Tapi kalau Ibu tadi bilang nyetir, ya udah 我开车. Tapi kalau misalnya 我开车送他去学校, boleh nggak 老师? Boleh. Saya nyetir untuk nganterin dia ke sekolah. Ya, tidak pakai 去 Bu. Ya, 去 itu arah, arah. Jadi nggak dipakai barengan, nggak ya. Baik, eh, tadi saya nunggu teman-teman. Nah, saya lanjut ya pertanyaan Bu Cilina. Tadi ada apa ya? Pi he pi jiao. Oke. Eh, pi itu artinya membandingkan ya. Uh, terus dia ada konteksnya begini. Saya kasih kalimat aja ya. Uh, Niman pi 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 谁嗯谁比较 saya langsung pakai ya. Tadi kan pertanyaan sebenarnya bedanya apa sama 比较 谁比较高 saya kasih pinin dulu ya. Niman pi pi 谁比较 kau kalian bandingkanlah. Jadi pi ini adalah verb ya. Banding-bandingkan pi pi. Jadi yuk kalian coba kayak kita bilang, oh kalian berdua ini nih berdiri. Sorry ya, ini saya hapus biar nggak terlalu banyak coretan. Kalian berdua coba bandingkan. Shay siapa? Bijau di sini artinya lebih. Siapa yang lebih tinggi? Jadi semoga menjawab perbedaan pi sama bijau. Jadi kalau misalnya kita mau bilang apa? Ta bijau kau, dia lebih tinggi. Nah, kalau misalnya di kalimat lebih, dia tidak ada objek yang dinyatakan di sana. Jadi cuma satu orang doang. Misalnya jawabannya adalah 我比较 kau. Contoh ya, habis dibandingkan, saya lebih tinggi. 我比较高. Lebih. Nah, tapi kalau misalnya saya mau munculin orang yang dibandingkan. Ini kan cuma satu orang yang dimunculin, benar nggak? Nah, kalau saya mau munculin dua-duanya gimana kalimatnya? Eh, Sorry, tempat saya nggak cukup. Saya tulis agak kecil ya, jadi teman-teman gampang buat bandingin. Kalau misalnya mau munculin dua-duanya kan, 你们比一比谁比较高? Jawabannya 我比较高. Tapi kalau ada orang dia mau ngomongnya gini, saya lebih tinggi dari dia, bener nggak? Kan saya lebih tinggi, berarti saya lebih tinggi dari dia. 我比他高. 我比他高. Artinya saya lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Sama nggak sih arti kalimatnya sama, cuman formatnya aja berbeda. Kalau yang atas cuma bilang saya lebih tinggi. Apakah cukup jelas dengan jadi pertanyaan Cilina sebenarnya ini ya teman-teman ya. Apa bedanya ini dan hijau dan ini? Apa bedanya mereka? Terus saya bisa bikin kalimat langsung menjelaskan. Jadi bedanya begitu ya. Pertama, pi ini dia ada membandingkan verb. Yang kedua, si hijau itu artinya lebih. Nah, terus saya masukin lagi ke dalam kalimat. Kedua kalimat ini boleh nggak? Boleh. Artinya sama nggak? Sama. Cuman informasi yang lebih lengkap adalah yang bawah. 我比他高,
我比弟弟高，我比哥哥高，我比老师高. Jadi kita bisa munculin si A dan si B pakai pi, nggak bisa pakai picau. Ya, tapi kalau misalnya saya mau pakai picau boleh nggak laoshi? Boleh. Kita cuma munculin satu orang doang, yaitu wo. Wo picau kau. Nah, kalau misalnya orang dengar kalimat yang atas, yang wo picau kau, orang nggak tahu dibandingkan sama siapa. Nggak lengkap. Jadi cuma tahu saya lebih tinggi, nggak tahu dibandingkan sama siapa. Tapi kalau kalimat bawah, kita mau munculin pembandingnya, misalnya, 我比老师高，我比班长高. Di situ orang yang dengar dia dapat info bahwa oh saya lebih tinggi karena dibandingkan dengan panjang. Tapi kalau saya dibandingkan dengan 老师, saya lebih pendek. Contoh, kan infonya lebih lengkap. Kira-kira mau pakai yang mana? Dua-duanya boleh. Yang penting grammarnya jangan salah. Kalau misalnya ada si A dan si B, jangan pakai picau di tengah, nggak bisa. Ya, tapi kalau cuma satu tunggal kayak atas, silakan pakai picau. Ya, saya lebih tinggi. Dan memang artinya dia adalah lebih. Kalau ini tetap artinya apa? Dibandingkan. Sampai sini cukup jelas perbedaannya. 我比他比较高. Nggak bisa loh. Sorry, Yunita nggak bisa. 我比他 langsung 我比他高. 我比他矮. Saya lebih rendah dibandingkan dia. Tapi nggak bisa 我比他比较高. Kalau kamu tetap mau pakai 比较, berarti 我比他 nggak bisa juga. 我跟他比, saya dibandingkan dengan dia gitu ya. 我跟他比, 他比较高. Boleh. Tapi perlu tambahkan 我跟他比. Jadi saya dibandingkan dengan dia lebih tinggi gitu. Kalau kalimat bahasa Indonesianya ya. Tapi kalimat kamu berarti belum lengkap, belum bisa ya. Oke, terus P-nya dari pisah ya bukan? Iya, benar, Dokter Evelyn ya. P-nya dari pisah perbandingan. Perlombaan ya. Nah, ini membandingkan. Cukup jelas? Saya lanjut dulu ya. Masih ada pertanyaan satu lagi dari Cilina. Di bawahnya ada apa ya? 运动和体育. Oh, 运动和体育. Iya ya, saya paham ya. Kayaknya artinya mirip-mirip, tapi apakah ada perbedaan gitu ya? Ini saya boleh next, teman-teman? Boleh ya? Oke, jadi pertanyaannya biar kelar ya. 运动和体育. 运动 olahraga, terus 体育. Oke, baik. Olahraga juga, nge-gym ya. Nah, pertanyaannya adalah, jadi ini sinonim kah? 你喜欢什么运动? Dia sedikit berbeda, nggak persis sama ya, nggak persis sama. Nah, tapi mereka itu sebenarnya adalah satu kesatuan di mana gabungannya adalah 体育运动. Kalau kita mau satuin mereka, sebenarnya mereka punya satu kesatuan frase yang artinya olahraga. 体育运动 ya. Saya tulis dulu, nanti saya jelasin perbedaannya di mana. Pakai contoh ya. Ya, karena dua-duanya sinonim. Ini sebenarnya lengkapnya olahraga. Nah, ketika mereka dipisah, teman-teman kan dapatnya sama-sama olahraga gitu. Oke, yang saya boleh kasih clue ke teman-teman ya adalah teman-teman, tung ini artinya apa? Bergerak. Oke, ya. Ayo dengerin apa namanya dengan seksama ya. Jadi, yuntung itu bergerak, olahraga. Jadi kalau kita mau tanya seseorang, kamu suka olahraga apa? Pertanyaannya adalah, kamu suka olahraga apa? Dan yang kita tanya pastinya olahraga yang dia jalankan dan bergerak, benar nggak? Maksudnya yang benar-benar dipraktekin.
Bener nggak? Nggak mungkin suka olahraganya cuma diliatin doang, enggak kan? Pasti, oh kamu suka olahraga apa? Oh misalnya tayu mau gitu ya, main badminton kan dia memang menjalankan. Jadi pertanyaan saya di situ pakai kosakata yang mana? Ayo, iya pakai yuntung. Makanya kenapa saya highlight situng ya. Ni 喜欢什么运动? Oke? Dapat ya. Nah, sekarang saya ke tiyu. Jadi tiyu dipakai buat apa? Ya, tiyu dipakai untuk istilah olahraga dan tidak ada kegiatan di situ. Jadi maksudnya dia ada istilah, contoh, stadion olahraga, kayak stadium olahraga, kayak stadium Gelora Bung Karno, ya kan? Itu kita bilangnya adalah, masih ingat kosakatanya apa? Ayo, masih ingat nggak? 体育馆 gimnastik. Oke, mungkin lupa ya, nggak apa-apa. Ini boleh nggak Laoshi saya ganti 运动馆? Nggak bisa. Sampai di sini cukup jelas. Jadi teman-teman apa ya, kasih catatan ya bahwa tiyu yang ini sesuatu yang dipakai untuk istilah dan dia tidak menyangkut activity, tidak menyangkut aktivitas gerak di situ. Makanya tadi saya highlight tung supaya teman-teman gampang untuk bedain. Jadi kayak tadi saya bilang hobinya apa? Hobinya olahraga. Berarti olahraga itu udah pasti dia jalanin, gerak di situ. Makanya pakai yuntung. Tapi kalau misalnya kayak istilah stadium olahraga, 体育馆. Terus apalagi yang pakai 体育? Teman-teman dulu kalau misalnya pelajaran sekolah, kan ada tuh sudah saking lama ya lulus dari sekolah, kan ada timetable, jadwal, bener nggak? Jadwal misalnya hari Senin itu 2 mata pelajaran bahasa Indonesia, habis bahasa Indonesia masuklah olahraga, bener nggak? Oke ya, saya menunggu tanggapan. Nah, timetable itu adalah istilah, benar nggak? Yang ditulisin, jadwal-jadwal yang ditulisin. Maka kita pakai 体育. Ya, timetable kan misalnya bahasa Indonesia, habis itu lanjutnya olahraga, bener nggak? Olahraga, teman-teman pasti tanya saya, jadi olahraga di sini kan dia istilah kayak timetable doang ya, yang dicantumin gitu. Jadi kita pakainya 体育, nggak pakai untung, nggak kayak gitu. Ya benar ya. Jadi kayak gitu. Makanya teman-teman perlu notice bahwa TIU itu kayak dipakai buat istilah stadion olahraga, terus dipakai di kayak teori menjelaskan bahwa ini olahraga, ini mata pelajaran olahraga gitu. Ya. Yuntung aktivitas olahraganya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya suka olahraga, bahasa Mandarinnya berarti 我喜欢运动. Bukan 我喜欢 ya, 我喜欢运动. Saya suka olahraga. Misalnya contoh saya suka yoga, suka apa, itu kan masuk ke olahraga. Uh, tapi kalau misalnya ada murid dia bilang gini, nah ini bagus. Saya suka pelajaran olahraga. Saya suka pelajaran olahraga. Iya, jadi kalimatnya akan 我喜欢, sorry. Pelajaran apa, teman-teman? Lesson. Ayo, bantu saya. 我喜欢. Ya, yang sering kita bahas ya. Ke, ya nggak? Lesson pertama, lesson kedua. 我喜欢体育课. Yes, itu maksudnya. Ya, saya suka pelajaran olahraga. Tapi dia tidak melakukan aktivitas di situ. Dia cuma ngomong bahwa istilah
saya suka pelajaran olahraga. Kayak gitu. Ya, beda tipis ya. 我喜欢 上体育课. 上 itu kata kerja, Bu. Jang Sungyang. Jadi kalau saya suka pelajaran olahraga atau ibu mau bilang saya tambahkan 上 di sini boleh, 老师? Boleh. 我喜欢上体育课. Saya suka menghadiri pelajaran olahraga. Ya, 体育课. Sampai di sini dia beda tipis, tapi teman-teman kalau hayati, oh iya ya, gitu. Karena saya highlight tung, gitu ya, bergerak. Eh, kalau misalnya masa pandemi, orang bilang ya, banyak olahraga. Masa pandemi, oh banyak olahraga, jaga makan. Nah, di situ banyak olahraganya, kita pakai mana? Pakai mana? Pakai yang mana? Iya, pakai yang mana? Banyak olahraga, iya, tuh, tung, yes. Karena itu yang dijalankan, itu yang gerak-gerak, ya nggak? Gitu maksudnya, ya. Semoga dengan ilustrasi bisa membantu teman-teman lebih jelas ya. 体育 sama 运动. Bagi teman-teman yang merasa, kalimat saya belum kejawab sama Laoshi atau pertanyaannya, silakan dicat ulang ya. Karena saya rasa saya kelarin satu-satu lebih baik daripada loncat-loncat tapi setengah-setengah ya. Kalau ini berarti cukup jelas ya. Dengan begini kan teman-teman bisa analisa, oh ini istilah atau gerak gitu. 体育场 boleh Bu, ini Bapak atau Ibu ya. 体育场 itu berarti lapangan untuk olahraga ya. Lapangannya, chang itu adalah lapangannya. Benar, masuknya ke 体育场. Kayak gitu. Untuk ini iPhone 6s ya. Benar, 体育场. Karena bendanya, istilah gitu. Oke, ini dulu teman-teman merasa, kalimat saya belum nih bahas, silakan chat ulang ya di Kopas minggu depan. 好，我们先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老拜拜，师，谢谢老师，这期谢谢老师，班长，谢谢。谢谢班长。